Mengapa Misuan mengatakan bahwa ia akan menutupi istana surga dan surga di masa depan? Mengapa Anda mengatakan bahwa permintaan seperti itu dibuat ketika angin sepoi-sepoi dan redup? Tidak lebih dari mengkhawatirkan bahwa Wu Hongqing akan pergi untuk membungkam istana Kaisar Tiantian untuk verifikasi. Pada saat itu, juga ditemukan bahwa Duan Lingtian tidak mudah dipusingkan, dan dia harus bersembunyi seperti seorang cucu. Misuan dan Wu Hongqing selalu menggunakan satu sama lain dan tidak ada persahabatan. Kali ini, Misuan sendiri membutuhkan waktu dan usaha, tetapi Wu Hongqing menyembunyikan dirinya dan menikmatinya. Jika semuanya berjalan dengan baik, ia masih mengatakan bahwa masalahnya tidak mulus. Karena itu, hati Misuan menjadi tidak seimbang. Anda Wu Hongqing, jangan khawatir tentang itu. Oleh karena itu, ia melakukan pertunjukan yang bagus di depan Wu Hongqing, dengan tujuan meyakinkan Wu Hongqing untuk kembali ke pesawat di mana tempat pemujaan utama tempat pemujaan berada. Karena, Duan Lingtian pasti akan menemuinya nanti. Saya benar-benar ingin tahu. Kemudian Wu Hongqing melihat Duan Lingtian, dan melihat adegan peningkatan diri Duan Lingtian. Sebelum memasuki dunia mayat hidup, suasana hati Misuan telah sangat transenden. Dan semua ini, tentu saja, panduan sebelumnya tentang terang dan berangin. Misuan, kamu seharusnya mendengar dari Wu Hongqing bahwa aku telah keluar dari neraka sura. Kamu berurusan denganku di istana Tiantianku yang sekarat, tetapi Wu Hongqingnya, tetapi tersembunyi dalam gelap dan kamu masih memiliki banyak kehilangan. Seberapa besar kesediaanmu? Kalau tidak, kamu bermain dan membiarkan Wu Hongqing kembali ke pesawat di mana aula utama tempat pemujaan gelar berada. Aku baru saja mendengar bahwa muridku Duan Lingtian ingat untuk menggurui di sana. Agaknya, kamu dan Wu Hongqing belum memiliki persahabatan yang begitu dalam. Apakah kamu sudah makan kerugian besar di tangan murid-muridku, dan kamu tidak ingin dia menderita juga? Kamu seharusnya tidak peduli padanya. Dia hanya raja dewa kecil. Bahkan jariku bisa menghancurkan keberadaannya, bahkan jika dia mati, itu tidak akan berpengaruh pada kamu. Feng Qingyang berkomunikasi dengan Misuan dengan cara ini, dan hampir setiap kalimat berbicara tentang hati Misuan. Karena itu, Misuan tergoda. Kemudian, lakukan itu. Selain itu, setelah Misuan bertemu Wu Hongqing, dia berbohong, pada kenyataannya bukan Feng Qingyang yang mengajarnya, tetapi dia menulis dan mengarahkannya. Bahkan jika itu Feng Qingyang, dia harus menyesali Misuan benar-benar bukan hal yang baik. Tidak ada penguasaan. Bahkan dia mungkin tidak bisa menenun kebohongan yang sempurna. Sebagai klien, Wu Hongqing tidak tahu apa-apa. Dia berpikir untuk kembali membangun kembali kuil utama dari judul kuil. Kuil judul saya terbunuh oleh angin Qingyang. Saya Wu Hongqing pergi memanggil Misuan keluar untuk berurusan dengan angin Qingyang angin maut itu dendam. Wu Hongqing langsung menemukan kuil cabang kuil judul dan kembali ke pesawat tempat kuil utama kuil judul berada. Melihat pesawat tak bernyawa, wajah Wu Hongqing suram, tetapi segera dia tersenyum lagi. Hal-hal masa lalu telah berlalu, saya tidak ingin. Bagaimanapun, bahwa Feng Qingyang telah mati, dan tidak ada lagi perawatan artinya. Petik 2. Langkah selanjutnya adalah membangun kembali di sini. Namun, tidak butuh banyak usaha. Dan ketika Feng Qingyang membunuh orang, itu menghancurkan beberapa tempat. Penghancuran aula utama dari kuil yang berjudul masih jauh dari kepunahan. Istana Tiandi dibesar-besarkan. Oleh karena itu, Wu Hongqing, yang adalah penguasa dari kuil utama dari kuil yang berjudul, memanggil sekitar selusin cabang dalam waktu kurang dari setengah bulan. Belakangan, kuil utama dari judul kuil dipulihkan seolah belum rusak. Pada saat yang sama, Wu Hongqing tidak menganggur, dan mulai memilih orang-orang dari tempat pemujaan utama kuil ke situs tempat pemujaan utama kuil. Kali ini, para kandidat dipilih untuk kontes aula utama. Kompetisi aula utama telah mengumpulkan orang-orang kuat dari aula utama kuil Titian, di antara mereka, ada banyak kaisar gelar. Tentu saja, kaisar gelar berpartisipasi dalam kompetisi aula utama untuk mendapatkan status tingkat tinggi dari aula utama. Adapun kaisar abadi umum, serta kaisar abadi itu, mereka memasuki aula utama. Aula utama tempat pemujaan, di mata orang-orang di tempat pemujaan-pemujaan, sangat sakral, biasanya mereka tidak ingin masuk, mereka hanya ingin masuk dan melihat, itu sulit dan sulit. Tapi kali ini, dia berinisiatif mencari seseorang. Namun, pemilihan utama aula utama diadakan di aula utama. Tentu saja,
Keberadaan kaisar bergelar kelas 1 tidak perlu berpartisipasi dalam praseleksi, hanya perlu pergi ke aula utama bersama pada saat itu, namun, untuk mencari status tinggi di aula utama, perlu untuk menunjukkan kekuatan di aula utama. Bahkan pada saat-saat kritis, orang-orang kuat di aula utama dikatakan telah mengikuti tes. Sangat bagus. Tampaknya cabang-cabang utama telah menumpuk bertahun-tahun dan masih memiliki banyak benih yang bagus. Di pesawat tempat aula utama berada, mendengar laporan dari anak buahnya, wajah Wu Hongqing penuh senyum, seolah-olah dia telah melihat adegan kebangkitan aula utama lagi. Tuan Dian, saya mendengar bahwa istana surga dan surga dihancurkan sebelum dihancurkan, dan sekarang sedang dibangun kembali. Karena Anda mengatakan bahwa Feng Qing yang telah jatuh, bolehkah kita? Selanjutnya, salah satu orang kepercayaan Wu Hongqing, ketika angin bertiup di masa lalu, kebetulan berada di aula utama orang kuat yang tidak ada di aula utama, memandang Wu Hongqing, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya di depan lehernya dan memberi isyarat. Wu Hongqing mendengar bahwa senyum di wajahnya membeku sesaat, dan kemudian dia berkata dengan ringan, saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Juga, istana surga sudah punah. Jika aku tidak memesannya, tidak ada orang yang menamai kuil itu bisa bergegas ke sana, kalau tidak, tidak ada amnesti untuk dibunuh. Berbicara kemudian, nada suara Wu Hongqing tiba-tiba berubah dingin. Beberapa orang berikutnya mendengar kata-kata itu, wajah mereka sedikit berubah. Meskipun saya tidak tahu mengapa Tuhan-Tuhan berkata demikian, bukankah angin sepoi-sepoi turun? Bukankah hari sekarat ikan di talenan? Namun, bahkan jika mereka tidak tahu alasannya, mereka tidak berani bertanya lagi, karena mereka semua mendengar murka penguasa kuil. Jika tidak ada yang lain, silakan. Wu Hongqing melambaikan tangannya, dan wajahnya sedikit tenggelam setelah beberapa orang berikutnya mundur satu demi satu. Memikirkan ancaman Misuan, dia benar-benar tidak berani menyentuh istana Tiantian yang sekarat. Tentu saja, hal semacam ini, dia tidak bisa mengatakannya di depan orang-orangnya. Mungkinkah dia akan memberitahu orang-orangnya bahwa orang kuat tidak akan membiarkannya pindah ke istana surgawi? Jika itu masalahnya, apa prestise dari Lord of the Title Temple? Dia, tapi Raja Dewa. Namun, aku tidak bisa memindahkan istana Kaisar Langit secara diam-diam, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa bergerak, keinginan istana Kaisar Surgawi menghilang, dan kekuatan Meng Luo cukup bagus hari itu. Ya, setelah pertandingan besar di aula utama selesai, temukan seorang kaisar bernama yang lebih kuat dari Meng Luo, pergi ke istana surga dan maut untuk memperjuangkan tempat surga dan surga. Pertempuran normal untuk posisi kaisar tidak ada hubungannya denganku dan kuil gelar. Selama aku tidak membiarkan Nami Suan tahu siapa yang aku atur. Dan, Kaisar Tiantian kaisar yang baru lahir, dan namun Luo dan yang lainnya bersedia untuk tinggal di istana Kaisar Tiantian, dan jika mereka tidak membunuh mereka, biarkan mereka melayani yang baru kaisar surgawi. Petik 2. Jika kamu pergi, jangan salahkan aku untuk pembunuh. Akun berangin pasti ada di kepala mereka. Yah, kamu perlu mengatur ini. Semakin rahasia itu, semakin baik. Memikirkan hal ini, Wu Hongqing mulai memikirkan berbagai rencana yang mungkin terjadi setelahnya. Judul candi utama kuil sangat besar, dan cabang candi di tahap awal dari 81 surga juga sangat panas, dan pesertanya seperti awan. Dengan berlalunya waktu, orang-orang terus dipromosikan dan yang lainnya dihilangkan. Dalam sekejap, 1 tahun berlalu. Pada saat ini, aula utama juga memilih perwakilan dari berbagai tingkat budidaya, dipimpin oleh aula utama, pergi ke aula utama, dan berpartisipasi dalam tes akhir perbandingan aula utama. Tes dari beberapa tautan ini, hanya perlu melewati yang pertama, dapat tinggal di aula utama dan menjadi anggota aula utama. Adapun pengujian tautan selanjutnya, adalah untuk menentukan status aula utama. Aku harap aku bisa lulus tes pertama kali ini. Selama aku bisa tinggal di aula utama, statusku akan naik lurus dan kembali ke aula cabang lagi di masa depan. Siapa yang berani memandang rendahku? Sekelompok orang dari aula cabang ke aula utama, banyak orang mengatakan kata-kata yang sama, satu persatu penuh harapan dan harapan. Terutama anak-anak muda itu, sangat bersemangat. Dalam gelombang baru orang, sekelompok pria dan wanita muda, tetapi seorang pria muda berwarna ungu, tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada suka atau duka. Pria muda dengan pakaian ungu itu luar biasa dan tampan,
dan temperamennya luar biasa, yang menarik perhatian banyak wanita muda di sekitarnya, dan beberapa pria muda menatap matanya, penuh iri hati. Tiba-tiba juga ada pandangan padanya, dengan perasaan kagum yang kuat. Orang ini adalah penguasa kuil Zhou Mengtian Fan Temple, Zhuang Tianheng. Zhuang Tianheng, saya masih tidak bisa melupakan adegan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pria muda berpakaian ungu itu mendatanginya, mengangkat tangannya, dan menekannya. Anda tahu, dia adalah yang terbaik di antara para dewa. Bahkan di antara para dewa di kuil yang diberi judul, tidak ada yang menjadi lawannya kecuali Master Aula Utama Wu Hongqing dan beberapa pria kuat di Aula Utama. Dia juga diakui sebagai yang terkuat pertama di kuil oleh kuil yang berjudul. Subdivisi yang disebutkan di sini adalah 81 subdivisi di surga dan pesawat dari 991. Dewa Kaisar, setelah ditekan oleh pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain adalah orang kuat Kaisar Dewa, kekuatan yang lebih tinggi dari Raja Dewa. Yang paling mengejutkannya adalah identitas yang dilaporkan sendiri dari pihak lain. Dia sebenarnya Duan Lingtian. Pada saat itu, karena dia sekarat, dia tidak secara pribadi pergi ke tempat pertama perang jenius di surga untuk menonton perang, seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun. Hanya dalam beberapa dekade, sudahkah ia mencapai Kaisar? Bawa aku ke Wu Hongqing. Dan ketika mata Zhuang Tianheng menyapu, Duan Lingtian juga menatapnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhuang Tianheng menanggapi dengan hormat, dan pada saat yang sama menyapa seorang wakil pemimpin di sekelilingnya. Setelah dia menyerahkan tim kepadanya, dia membawa Duan Lingtian dan pergi. Melihat Duan Lingtian meninggalkan Zhuang Tianheng, secara langsung, banyak orang sedikit mengernyit. Seorang pemuda berkata dengan cemburu, apa yang harus dia lakukan dengan Tuhan-Tuhan? Itu belum pernah muncul sebelumnya. Itu tidak muncul sampai beberapa waktu yang lalu. Dikatakan bahwa itu telah ditutup sampai mati. Itu bukan Tuhan-Tuhan. Apakah kamu bajingan? Petik 2. Diam. Apakah kamu mencari kematian? Hampir sampai. Tuan Dianzu, Zhou Mengtian, Dianzuan Zhuang Tianheng, silakan lihat. Aula utama belum dimulai. Wu Hongqing, yang merupakan kepala aula utama dari kuil berjudul, sedang menutup matanya dan mengangkat jiwanya di kediamannya, menonton cermin di dalam melalui manik-manik bayangan mengambang di tangannya. Di dalamnya ada adegan pertempuran antara raja-raja dewa dari pesawat para dewa. Dan ini juga merupakan akumulasi dan warisan dari kuil judul. Kuil gelar memiliki sejarah panjang di surga, dan bahkan memiliki latar belakang di bidang para dewa. Bahkan, beberapa orang mengatakan bahwa kuil judul mungkin ada hubungannya dengan Seon. Kalau tidak, bagaimana ia dapat memiliki status transendental di alam surga? Mereka yang berasal dari alam surga, tidak memiliki gagasan di dalam hati mereka. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa Seon sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Di mata Seon, judul tempat suci sama kuatnya dengan semut di surga. Ini seperti seorang anak yang tumbuh besar dan melihat anak-anak lain di lereng bukit di mana ia pernah bermain permainan keluarga Zanshan adalah raja. Ketika itu, Zanshan adalah raja. Kesenjangannya terlalu besar, Seon tidak peduli untuk peduli dengan tempat pemujaan. Dari dua klaim itu, hanya sedikit yang bisa memastikan mana yang benar. Namun, yang pasti adalah bahwa, di berbagai bidang surga, mereka yang memiliki beberapa perincian dan dapat memiliki hubungan dengan Seon tidak akan tergoda oleh titel kuil. Misalnya, Unicorn Wanshutian, seperti Kaisar Timur Xianzong dari Huqiutian, dan kekuatan tersembunyi yang kuat dari beberapa pesawat surga, seperti gelombang langit. Semua kekuatan surgawi ini terkait dengan Seon. Zhuang Tianheng, Wu Hongqing membuka matanya dan sedikit mengernyit, apakah aku mengatakan itu, aku tidak akan bertemu siapapun sampai aula utama selesai. Zhuang Tianheng, apa yang terjadi? Nada suara Wu Hongqing agak suram. Tuan Dianzu, dia bilang dia punya masalah mendesak untukmu. Suara di luar datang lagi, dan Wu Hongqing mendengar bahwa meskipun kerutannya lebih dalam, dia akhirnya menjawab sedikit, biarkan dia menungguku di halaman depan. Ya, penelepon itu berangkat. Zhuang Tianheng, Wu Hongqing berjalan keluar dari tempat tidur dengan pandangan muram dan berjalan keluar dari kamar. Jika bukan karena Zhuang Tianheng di antara banyak aula surga, ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik kelas 1, dan kali ini ia bermaksud untuk memindahkan pihak lain kembali ke aula utama sebagai wakil ketua aula. Sekarang,
Ia mungkin tidak benar-benar peduli dengan pihak lain. Sialan, itu semua karena angin sepoi-sepoi. Jika dia tidak membunuh banyak pemimpin dari kuil pemujaan, aku tidak akan sampai pada titik kompromi dengan penguasa sebuah kuil. Wu Hongqing merasakan dendam di dalam hatinya, tetapi berpikir bahwa Feng Qing yang sekarang sudah mati, dia merasa bahwa dia tidak perlu peduli dengan orang mati, dan wajahnya perlahan-lahan berkurang. Segera, Wu Hongqing datang ke halaman depan kediamannya. Tempat tinggalnya terletak di bagian terdalam dari kuil utama dari kuil yang diberi judul. Ini adalah rumah besar dan halaman depan sangat besar. Ada sebuah danau buatan, dan ada sebuah bebatuan di samping danau buatan. Ada gazebo di depan bebatuan. Pada saat ini, Wu Hongqing melihat Zhuang Tianheng berdiri di luar gazebo sekilas, dan pihak lain sedang melihat ke arah di mana dia muncul. Namun, wajah Wu Hongqing segera berubah, karena dia menemukan bahwa di belakang Zhuang Tianheng, sosok ungu berdiri di gazebo. Ini adalah sosok seorang pemuda, berdiri di sana dengan punggung menghadap Zhuang Tianheng dan punggungnya. Dia bahkan berpikir bahwa bagian belakangnya agak akrab, tetapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya untuk sementara waktu, di mana aku melihat ini kembali. Wu Hongqing sedikit mengernyit, namun, kulit suram tidak membaik sedikit pun. Zhuang Tianheng, aku sudah melihat Tuhan. Ketika Zhuang Tianheng melihat Wu Hongqing keluar, dia tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah Wu Hongqing, tetapi dia tidak membungkuk. Dengan penampilan biasa, Wu Hongqing murung. Zhuang Tianheng, kapan dia berhenti memperhatikannya? Bahkan tidak mengerti cara membungkuk. Namun, yang dia pedulikan sekarang bukanlah Zhuang Tianheng, tetapi sosok ungu yang berdiri di belakang Zhuang Tianheng. Orang ini datang dengan Zhuang Tianheng. Siapa dia? Mengapa kamu merasa akrab? Zhuang Tianheng, apakah dia yang kamu bawa? Wu Hongqing sekali lagi melirik sosok ungu di gazebo, lalu memandang Zhuang Tianheng dengan tatapan seperti listrik, dan bertanya pada Shen Sheng, dan pada waktu yang tepat, dia menembak sedikit kedinginan. Zhuang Tianheng ini sombong sekarang. Bukan saja dia kasar di depannya, tetapi dia membawa orang yang lebih kasar. Dia, sama seperti Zhuang Tianheng menoleh untuk melihat punggung ungu berbalik pada waktunya, dan pada saat yang sama memotong kata-kata Zhuang Tianheng. Tuan Wudian, kita sudah bertemu lagi. Setelah berbalik, pemuda dengan pakaian ungu itu memandang Wu Hongqing dengan senyum, dan matanya bersinar sedikit menyenangkan. Dan Wu Hongqing, hampir pada saat pria muda itu berbalik, murid-muridnya berkontraksi dengan tajam. Setelah mendengar kata-kata orang lain, dia bahkan bertanya dengan takjub, Duan Lingtian. Kenapa, Tuan Wudian, kita sudah tidak saling bertemu selama beberapa dekade, dan kamu tidak mengenal saya? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Wu Hongqing akhirnya kembali kepada Tuhan dan menatap Zhuang Tianheng. Dengan senyum cerah di wajahnya, Zhuang Dianzu, itu adalah jantung penjahat saya sekarang, saya menyalahkan Anda. Tanpa disangka-sangka, kamu benar-benar menangkap bagian Lingtian ini untuk kuil titelanku, yang merupakan kontribusi luar biasa. Aku akan pergi ke pesawat para dewa di masa depan. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberikanmu tempat pemujaan. Pada saat ini, Wu Hongqing, yang telah kembali kepada Tuhan, penuh ekstasi. Duan Lingtian, ini adalah harta tak tertandingi ponsel. 5 bentuk lanjutan dari 5 elemen dewa ada padanya. Ketika Zhuang Tianheng mendengar kata-kata Wu Hongqing, dia juga ragu-ragu sejenak, lalu menatap mata Wu Hongqing lagi, tetapi sepertinya menatap si idiot. Dia membawa Duan Lingtian, benar-benar lelucon. Duan Lingtian, tetapi satu jari dapat menghancurkan kaisar dewanya. Tuan Wudian. Pada saat yang sama, Duan Lingtian telah mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang lama ditunggu-tunggu menjerit. Badai ruang bergetar dalam kekosongan, berubah menjadi kekuatan tak terlihat, dan jatuh pada Wu Hongqing. Tiba-tiba, Wu Hongqing tiba-tiba berlutut di tanah, sepasang lutut menabrak tanah, membuat tanah terkoyak. Wu Hongqing berjuang dan melihat ke atas, menatap mata Duan Lingtian seolah-olah dia melihat hantu. Warna kejutan di wajahnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh warna yang luar biasa. Ini benar-benar Duan Lingtian. Apakah kamu bercanda? Apakah dia bermimpi? Namun, rasa sakit yang hebat dari kakinya dan penindasan yang menyapu dari tubuhnya membuat Wu Hongqing menyadari bahwa dia tidak bermimpi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia mati-matian memobilisasi kekuatan ilahi di tubuhnya, tetapi tidak ada gerakan. Kekuatan yang tak terlihat,
seperti segel, menyegel kekuatannya. Bahkan sekarang, dia berjuang bahkan untuk memahami kekuatan hukum. Aku, Wu Hongqing, bagaimanapun, juga adalah Raja Tuhan yang kuat, bahkan jika Feng Qingyang telah menerobos untuk mencapai Raja Dewa yang lebih tinggi, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Juga, kekuatan ilahi ini jelas bukan kekuatan ilahi. Tiba-tiba, pikiran Wu Hongqing tiba-tiba muncul dengan pikiran yang akan membuatnya takut sampai mati. Dalam periode Lingtian ini, dapatkah itu menjadi terobosan untuk mencapai Kaisar? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, suasana hati Wu Hongqing mirip dengan Misuan setahun yang lalu. Mereka semua merasa mustahil, luar biasa, tidak bisa percaya, tetapi faktanya ada di hadapannya, dan dia tidak tahan atas ketidakpercayaannya. Wu Dianzu, jika aku dibawa oleh Zhuang Dianzu, apa yang kamu inginkan? Duan Lingtian memandang Wu Hongqing berlutut di tanah, senyum lucu muncul di sudut mulutnya, matanya penuh drama. Beberapa dekade yang lalu, Wu Hongqing ini dan Misuan dapat dikatakan telah memaksanya untuk pergi ke surga tanpa jalan, dan ke tanah tanpa pintu. Tanpa bantuan 5 elemen, ia akan mati di tangan mereka. Kebencian terhadap Wu Hongqing di dalam hatinya tidak kurang dari Misuan. Duan Lingtian, apakah kamu kaisar? Sampai sekarang, Wu Hongqing masih tidak bisa mempercayainya. Bocah yang bahkan belum menjadi dewa beberapa dekade lalu telah mencapai kaisar Tuhan dalam sekejap. Selama beberapa dekade, itu hanya kilasan waktu. Bagaimana ini mungkin? Apakah Tuan Wu Dian tidak merasakan? Duan Lingtian tersenyum ringan. Bagaimana ini mungkin? Mata Wu Hongqing pusing dan sedikit linglung. Ada lebih banyak hal mustahil di dunia ini. Duan Lingtian berkata dengan samar, Tuan Wu Dian, kamu dan Misuan bergabung dan hampir membunuhku, dan mengambil barang-barangku. Aku khawatir aku tidak berharap hari ini. Wajah Wu Hongqing berubah untuk sementara waktu, lalu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Zhuang Tianheng tanpa sadar. Namun, pada saat Zhuang Tianheng mengerutkan kening, Duan Lingtian melambaikan tangannya, dan kekuatan kejutan jiwa tersapu oleh badai antariksa, dan kemudian langsung menghancurkan jiwa Wu Hongqing. Wu Hongqing langsung mencibir, namun, mayat itu masih utuh dan mati. Dia berbicara denganmu. Duan Lingtian memandang Zhuang Tianheng dan bertanya. Ya, Zhuang Tianheng menjawab dengan cepat, dia memanggil saya dengan nama, seolah-olah dia ingin memberitahu saya, tetapi begitu dia memanggil nama saya, dia dibunuh oleh Tuan Lingtian. Pada saat ini, ketika Zhuang Tianheng Zun memanggil Duan Lingtian, Tuan Lingtian, nada suaranya menjadi lebih dahsyat. Duan Lingtian menatap Zhuang Tianheng dan membenarkan bahwa Wu Hongqing seharusnya tidak punya waktu untuk memberitahu Zhuang Tianheng tentang kepemilikannya atas 5 elemen, dan kemudian kembali fokus pada tubuh Wu Hongqing. Kemudian, sekilas, benar-benar memasuki tubuh Wu Hongqing. Kemudian, Wu Hongqing berdiri. Namun, Wu Hongqing sekarang memiliki temperamen yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan tampaknya tidak dapat diprediksi. Tuan Lingtian, melihat adegan ini, murid-murid Zhuang Tianheng menyusut, dan Tuan Lingtian kehilangan Zhuang Tianheng. Tapi bagaimana dengan tubuh Tuan Lingtian? Seolah-olah dia melihat kebingungan di hati Zhuang Tianheng, Duan Lingtian berkata dengan samar, aku hanya klon hukum sekarang, kamu tidak perlu membuat keributan. Hukum avatar. Zhuang Tianheng menjadi pucat. Hanya aturan avatar. Apakah ini sangat kuat? Zhuang Tianheng benar-benar tidak menyangka bahwa dari awal hingga akhir, bagian Lingtian yang muncul di depan matanya hanyalah sebuah avatar hukum. Sampai sekarang, setelah melihat avatar hukum Duan Lingtian ke dalam tubuh Wu Hongqing, ia mengendalikan tubuh Wu Hongqing, dan kemudian mendengar kata-kata Duan Lingtian, ia tidak tahu tentang itu. Namun, karena ini, kekaguman Zhuang Tianheng terhadap Duan Lingtian semakin dalam. Itu adalah kedipan mata yang bisa membunuhnya. Di matanya, dia tinggi di atasnya, menghadap kuilnya yang bertajuk, Tuan Kuil Utama, Wu Hongqing, dan Raja Tuhan yang kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di hadapan Lingtian, apalagi dia. Kamu siap untuk pikiran. Pada hari pertandingan besar aula utama dimulai, aku akan muncul sebagai Wu Hongqing dan membiarkanmu mengambil alih posisiku dan menjadi master aula utama yang baru. Duan Lingtian memandang Zhuang Tianheng dan berkata dengan ringan. Zhuang Tianheng mendengar bahwa kulitnya agak merah, tetapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia khawatir, Tuan, Anda membiarkan saya mengambil alih posisi Wu Hongqing, tetapi tidak ada yang salah dengan itu.
Tapi aku takut seseorang akan tidak setuju. Di aula utama, masih ada beberapa orang yang lebih kuat dariku. Ketika Kaisar Feng Qing datang terakhir kali, mereka harus absen. Sekarang, sementara banyak aula utama kuil itu masih ada di Drum, Zhuang Tianheng sudah tahu penyebab kehancuran aula utama kuil yang berjudul beberapa waktu lalu, dan tahu bahwa banyak orang telah meninggal pada waktu itu. Karena ini, Wu Hongqing, penguasa aula utama, akan mengadakan kompetisi aula utama. Aku akan memperbaikinya, kamu tidak perlu khawatir. Duan Lingtian berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lingtian, Zhuang Tianheng segera mengalah dan berbalik. Adapun Duan Lingtian, sebagai Wu Hongqing, dia kembali ke kediaman Wu Hongqing. Sebelumnya, dia telah membersihkan akal sehatnya dan sudah memastikan di mana Wu Hongqing tinggal. Sebagai penguasa kuil yang diberi judul, cincin penerimaan Wu Hongqing ini sebenarnya adalah cincin penerimaan yang menghancurkan diri sendiri di pesawat para dewa, sayangnya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menyesali keterbelakangan Wu Hongqing, dan keinginan untuk berubah menjadi bubuk. Meskipun, Wu Hongqing menerima isi cincin yang tidak dia sukai. Namun, itu tidak berarti bahwa itu tidak berguna bagi keluarganya. Ya, jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, setelah Zhuang Tianheng menjadi tempat suci utama dari tempat pemujaan judul, biarkan dia menemukannya untukku, 300 tahun kemudian, tempat pemujaan itu akan menjadi tempat pemujaan gelar saya untuk Lingtian. Duan Lingtian memikirkannya, dan kemudian dia merasa lega. Ketika Zhuang Tianheng kembali, sekelompok orang Zhou Mengtian yang dibawanya tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Ketika beberapa orang muda hanya melihat Zhuang Tianheng dan tidak melihat Duan Lingtian, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan kemudian mulai berbisik. Li Feng telah diterima sebagai murid oleh Tuan Dian. Saat mendengar bisikan orang-orang ini, Zhuang Tianheng melirik mereka sedikit dan berkata dengan tergesa-gesa. Li Feng adalah identitas Duan Lingtian di tempat pemujaan Zhou Mengtian. Nama yang sama yang digunakan di masa lalu diambil dari ibunya Li Rou, dan nama terakhir dalam nama ayahnya adalah Duan Rufeng. Apa, Li Feng? Apakah dia diterima sebagai murid oleh Tuan Dian? Dia? Bagaimana dia bisa? Dengan jatuhnya kata-kata Zhuang Tianheng, kelompok orang-orang Zhou Mengtian tiba-tiba menjadi gempar, terutama orang-orang muda itu, yang semuanya iri dan iri. Orang-orang di kuil utama kuil datang satu demi satu, dan kuil utama juga memiliki tempat untuk mereka. Kecuali Zhuang Tianheng, penguasa Zhou Mengtian yang berjudul Kuil Suci, tidak ada yang tahu bahwa penguasa kuil suci mereka yang berjudul telah meninggal. Hari-hari berlalu, dan orang-orang di aula utama segera tiba. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan kemudian, aula utama tiba seperti yang diharapkan. Tuan Dianzu, ketika Duan Lingtian mengendalikan tubuh Wu Hongqing dan turun ke tempat aula utama, di sebuah lembah yang luas, ada suara kagum. Orang-orang muda itu menatapnya dengan mata panas. Duan Lingtian berdiri di kehampaan, dan matanya menyapu sekelompok orang yang hadir, terutama orang-orang muda itu. Kuil pemujaan memiliki banyak jenius, tak heran kuil pemujaan bertahan sampai hari ini. Pada saat ini, Duan Lingtian juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan kuil titel. Menghadapi mata semua orang, Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan seluruh penonton terdiam, meskipun ada banyak orang, tidak ada yang berbicara lagi, menatap Duan Lingtian satu persatu. Tentu saja, di mata mereka, ini adalah gelar utama mereka, Wu Hongqing. Pada saat ini, Duan Lingtian juga berkata, awalnya, saya harus menjadi tuan rumah perbandingan aula utama, tetapi hanya dalam beberapa hari terakhir saya memiliki beberapa wawasan dan terus bermeditasi. Jadi, perbandingan aula utama ini, saya akan memberikannya kepada orang lain sebagai tuan rumah. Ketika Duan Lingtian mengatakan ini, banyak orang secara alami kecewa, tetapi lebih banyak orang masih mengerti. Bagaimanapun, kultivasi tidak bisa hilang. Perbandingan aula utama berikutnya dipimpin oleh Zhou Mengtian Heng, aula utama kuil. Jika Duan Lingtian mengatakan ini, tidak banyak orang yang terkejut, karena Zhuang Tianheng memang memenuhi syarat untuk memimpin aula utama. Namun, ketika Duan Lingtian berbicara dengan kata-kata selanjutnya, semua orang yang hadir merasa kesal. Selain itu, untuk berkonsentrasi pada kultivasi, aku juga akan mengosongkan posisi aula utama dan pensiun di belakang layar. Mulai sekarang, Master Utama Aula Zhou Meng Tianfen, Zhuang Tianheng akan mengambil alih kelasku dan menjadi Master Aula Utama. Ketika Duan Lingtian membuat komentar ini,
para penonton adalah sensasi. Apa, Tuan Diansu? Maukah kamu memberi Zhuang Tianheng gelar Diansu Dian? Meskipun kekuatan Zhuang Tianheng adalah orang pertama di aula cabang, tapi tidak ada kekurangan senior yang lebih kuat daripada dia di aula utama. Bagaimana mungkin dia? Mengapa Zhuang Tianheng? Banyak orang mempertanyakan. Tentu saja, mereka hanya berbisik-bisik dan mereka tidak berani mengatakannya dengan keras, takut akan kemarahan Tuhan. Tetap saja, seseorang berdiri. Yang menonjol adalah 3 dari satu-satunya dewa yang tersisa di kuil utama dari kuil yang diberi judul, Zhuang Tianheng Qiang, 3 pria parubaya, dan 1 pemuda. Tuan, ini tidak benar. Salah satu pria parubaya berkata dengan ragu-ragu. Biasanya, hal semacam ini diucapkan oleh begitu banyak orang di hadapan orang-orang, dan dia seharusnya tidak membantahnya. Ini akan merusak wajah orang-orang, tetapi sekarang dia harus mengatakan, Zhuang Tianheng, hanya dewa supernatural yang baru terbentuk, makhluk apa yang layak menjadi penguasa aula utama, di atas mereka. Tuan Diansu, saya pikir lebih tepat bagi Culao untuk mengambil alih posisi Diansu. Pria parubaya lainnya juga berbicara. Adapun pemuda itu, meskipun dia tidak berbicara, menatap wajah dan matanya, dia jelas tidak setuju dengan kata-kata Duan Lingtian. Apa, kamu juga punya pendapat? Duan Lingtian memandang dengan acuh tak acuh, melirik pemuda itu dengan nada tenang, dan bertanya dengan tidak senang atau sedih, setelah menyapu kedua dewa atas di depan. Tuan, pria muda yang tidak berbicara tadi, menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, mengatakan berulang kali, arti kedua penjaga sama dengan saya. Zhuang Tianheng hanyalah dewa yang baru dan maju. Ketika sampai pada kekuatan, apalagi Cutua, itu bahkan bukan kita bertiga. Dalam hal identitas, dia hanya pemilik istana yang terbagi. Cucu adalah wakil pertama dari istana utama. Pemuda itu juga merupakan salah satu wakil dari kuil utama tempat pemujaan tersebut. Pada saat yang sama, sekelompok penonton dari tempat pemujaan utama hampir menahan napas dan melihat ke aula utama kuil utama mereka, serta 3 aula utama gedung tinggi. Pada saat ini, suasananya tampak membeku. Pada akhirnya, itu adalah pembukaan Duan Lingtian yang memecah ketenangan adegan. Jika Wu Hongqing memutuskan sesuatu, siapapun yang ingin berubah harus terlebih dahulu memiliki kekuatan untuk mengubah saya. Begitu kata-kata Duan Lingtian jatuh, wajah 3 dewa yang lebih tinggi tidak bisa membantu untuk berubah. Pada saat ini, mereka bahkan merasa bahwa pemilik kuil di depan mereka menjadi sangat aneh. Tuhan dari kuil mereka seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Jika Tuhan mereka adalah orang seperti itu, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan mengatakannya sekarang. Boom! Suara keras datang dari atas tanah, mengguncang dunia. Kemudian, di bawah mata semua orang, sebuah telapak tangan besar yang hampir kosong, seperti awan gelap di atas kota, jatuh tiba-tiba, menutupi langit, dan menyelimuti 3 dewa yang lebih tinggi. 3 dewa utama, 2 penjaga utama kuil utama dari judul kuil, dan wakil ketua kuil, sekarang menemukan diri mereka dikunci oleh kekuatan tak terlihat yang kuat, dan bahkan sulit untuk memobilisasi kekuatan suci dalam tubuh. Saat berikutnya, mereka tidak punya waktu untuk kembali kepada Tuhan, dan telapak tangan di langit tiba-tiba jatuh. Bang! Dengan suara keras, pesawat itu pecah sia-sia, dan lubang hitam besar muncul di ruang angkasa, dan secara bertahap ditutup. Dan 3 tingkat atas aula utama dari tingkat atas para dewa berubah menjadi ketiadaan saat ini. Seolah sedang gasifikasi langsung, 3 dewa besar diejek, sekalipun sekelompok orang yang kembali satu demi satu, tetapi tidak ada yang berani mencicit, satu persatu, menatap lelaki seperti dewa yang berdiri di kekosongan lagi, tidak ada lagi kekaguman di mata, tetapi lebih dari itu. Sedikit ketakutan, pemilik gelar mereka, kuil utama kuil, begitu kecanduan pembunuhan. Saya hanya mengatakan pendapat yang berbeda. 3 aula utama adalah tingkat tinggi, dan mereka semua tampaknya dewa, semua dibunuh olehnya. Selain itu, kekuatannya sangat kuat. Bunuh 3 dewa, seperti membunuh ayam dan anjing. Tuan Diansu, dan mereka yang berhubungan dengan Wu Hongqing, aula utama di masa lalu, saat ini, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, merasa bahwa bagian depan aula menjadi sedikit aneh. Pemilik kuil dalam kesan mereka seharusnya bukan orang seperti ini. Tuan kuil, ketika para master dari aula utama aula Oita bingung, dan yang lain ketakutan, suara tua dan dingin diambil dari kejauhan. Dalam sekejap mata,
Seorang tokoh tua, Feng Shu tiba, muncul tidak jauh dari Duan Lingtian, menatap Duan Lingtian dengan kulit yang agak jelek. Apa, Chu Lao? Kamu punya pendapat? Duan Lingtian menatap pria tua di depannya, matanya tenang, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan, tidakkah kamu pikir kamu terlalu berlebihan? Pria tua itu menatap Duan Lingtian dan berkata dengan muram, mereka bertiga, membungkuk untuk kuil titel kami selama bertahun-tahun, bahkan jika itu jatuh ke wajah Anda seharusnya tidak membunuh mereka. Juga, apakah kamu merasa bahwa pantas bagimu untuk membuat master dari aula utama secara langsung? Pria tua itu bertanya dengan suara berat. Jadi, aduh, apakah kamu punya pendapat? Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dengan dalam, meskipun nadanya masih acuh tak acuh, matanya menunjukkan rasa dingin. Hah, pria tua itu mendengus dingin, kenapa? Hongqing, kamu berencana untuk memukulku. Suara itu jatuh, dan napas kuat menyapu lelaki tua itu, dan dalam sekejap mata, semua orang di ruangan itu merasakan jantung berdebar, terutama generasi muda yang lebih lemah. Mereka pucat oleh nafas ini dan bernapas. Chu Lao, apakah ini terobosan ke ranah Raja Dewa? Banyak aula utama aula Dian-Dian menunjukkan tampilan yang mengejutkan. Bahkan jika itu adalah Zhuang Tianheng, kepala istana Zumeng Tianfen, sedikit terkejut di matanya, orang tua ini telah menerobos ke ranah Raja Dewa. Menggunakan prestasinya dalam pemberontakan aturan, dia menerobos ke ranah Raja Dewa. Jika itu Hongqing sendiri, aku takut dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Prestasinya dalam misteri aturan lebih baik daripada Hongqing. Chu Hui, wakil kepala kuil pemujaan, adalah orang paling kontemporer di pemujaan-pemujaan. Dia juga seorang master dan leluhur Hongqing, kultivasinya bersifat umum, tetapi pemahamannya tentang misteri aturan sangat luar biasa. Dia, di bidang dewa-dewa yang lebih rendah, mengaku tak terkalahkan di bawah dewa-dewa atas tempat pemujaan. Tidak ada yang menjadi lawannya, bahkan jika itu adalah dewa median. Begitu dia melangkah ke ranah dewa-dewa atas, dia diakui sebagai orang pertama di bawah gelar Raja Kuil. Sekarang, dia telah masuk ke ranah Raja Dewa, bahkan jika itu hanya Raja Dewa berikutnya, aku takut dia bisa melawan Raja Dewa Tengah. Selain itu, dalam pandangan Chu Hui, Hongqing di masa lalu belum tentu Raja Dewa Median. Tentu saja, bahkan jika Hongqing adalah Raja Dewa Median, hampir tidak mungkin untuk membunuh Chu Hui yang menerobos ke keadaan Raja Dewa. Chu Lao menerobos. Chu Lao menerobos ke kondisi Raja Dewa, bahkan jika itu hanya Raja Dewa berikutnya, aku takut itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan Raja Dewa Tengah. Chu Lao pandai dalam hukum kehancuran, dan pencapaiannya dalam hukum. Melihat orang-orang yang masih berada di surga dalam judul kuil, tidak ada yang bisa menandinginya. Pemilik utama kuil utama di kuil judul menghela nafas. Beberapa orang berbisik secara pribadi, ya Tuhan, aku takut mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Chu Lao. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan akan muncul hari ini. Akankah penguasa kuil melawan Chu Lao? Tentu saja, meskipun orang-orang ini berbisik, mereka juga tahu apa yang bisa mereka katakan dan apa yang tidak bisa mereka katakan. Jika mereka semua merasa bahwa pemilik kuil utama dari kuil mereka yang berjudul telah melakukan sesuatu yang salah sekarang, mereka pasti tidak akan berani mengatakannya, dan hanya berani berkomunikasi dengan suara di dalam hati mereka. Lebih banyak orang, dalam pertukaran informasi dengan orang-orang yang dekat dan akrab, berharap bahwa Chu Hui dapat mengalahkan Hongqing, sehingga dapat merebut kendali atas tempat pemujaan judul, dan menjadi penguasa pemujaan gelar baru. Baru saja, tindakan Hongqing juga membuat mereka merasa sangat tidak nyaman dan bahkan tidak aman. Tak satu pun dari mereka yang menginginkan seorang tiran mengendalikan nasib mereka. Perasaan ini tidak baik. Tanpa diduga, Chu Lao menerobos ke ranah Raja Dewa. Duan Lingtian menatap pria tua di depannya dan tersenyum sedikit. Ini Chu Lao You, apakah kamu bertarung melawan aku di sini? Chu Hui menatap Duan Lingtian dan membeku. Hongqing, apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya? Bukannya aku memandang rendah kamu, tetapi kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Chu Hui mencibir. Benarkah? Senyum di wajah Duan Lingtian tidak berubah, tetapi dalam sekejap, senyum itu tiba-tiba menyatu, dan matanya berubah menjadi dingin yang dingin tepat pada waktunya, dan kemudian dia berteriak, wakil ketua aula utama, Master Chu Hui, pelaku berikut, tidak Li, juga bermaksud untuk menembak terhadap Tuan Kuil.
Tekan dosa, jadilah selir. Petik 2. Suara itu jatuh, dan Duan Lingtian mengangkatnya, lalu menekannya. Seluruh proses adalah pernyataan yang meremehkan. Jadi, misteriuslah. Kekuatan ilahi Chu Hui mekar, kekuatan ilahi Raja Ilahi sombong bergabung dengan hukum kehancurannya, dan aura kehancuran yang sangat mengerikan meletus, yang menyebabkan banyak perubahan dalam penampilan generasi muda di aula, dan darah Kikiao berdarah. Untungnya, pemilik Didian-Dian menembak tepat waktu, sehingga tidak ada kematian. Kalau tidak, saya khawatir banyak generasi muda akan mengejek. Apakah ini nafas Raja Allah? Ya Tuhan, itu sangat kuat. Meskipun aku seorang dewa, aku tidak tahan memikirkan perlawanan di depan nafas ini. Ya Tuhan, layak berada di atas roh Tuhan. Mengerikan. ... Pada saat ini, para penguasa aula utama menatap mata Chu Hui, penuh kekaguman. Dan warna menakjubkan ini tidak bertahan lama. Karena, saat berikutnya, di ruang kosong di atas kepala Chu Hui, telapak tangan raksasa yang menjulang tiba-tiba muncul, dan jatuh tiba-tiba ke arah Chu Hui. Namun, Chu Hui tampaknya tidak memperhatikan sedikitpun. Bang! Suara keras, tetapi telapak tangan raksasa jatuh di kehampaan, menabrak Chu Hui ke tanah di tengah-tengah lembah, dan telapak tangan tanpa dasar muncul di tanah. Pada saat yang sama, debu langit menyapu tepat waktu. Ketika debu menghilang, apa yang muncul di depan semua orang adalah jurang dalam bentuk cetakan telapak tangan. Melihat dari kejauhan, itu tidak bisa dilihat sama sekali. Ini, kekuatan Master Kuil begitu kuat. Wakil kepala istana Chu masuk ke ranah Raja Dewa. Bahkan jika dia hanya Raja Dewa berikutnya, dengan pencapaiannya dalam hukum kehancuran, dia dapat melawan Raja Dewa Tengah, tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kembali di depan Tuan Kuil. Apakah itu ide Cucu Dian? Wakil Lord Chu, apakah ini diejek? ... Sebagian besar orang di tempat pemujaan utama kuil sedang menatap jurang di telapak mata mereka, sementara pemilik utama tempat pemujaan berkomunikasi satu sama lain, dan mereka dapat mendengar rasa takut dari nada satu sama lain. Meskipun mereka tahu bahwa Wu Hongqing, penguasa aula utama, sangat kuat, mereka tidak berharap begitu kuat. Keberadaan musuh yang kuat, Raja Dewa Tengah, bahkan ditampar sampai ke dasar tanah oleh tamparan. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Seluruh proses bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Keluar, aku belum mati. Pada saat ini, Duan Lingtian berbicara, dan pada saat yang sama, semua orang tertegun, mendengarkan makna dari pemilik aula utama. Jika dia baru saja meninggal, wakil ketua Chu sudah mati. Bang! Ledakan tumpul datang dari bawah jurang, dan sesosok tubuh bangkit seperti kilat, tetapi tubuhnya tampak sedikit malu, jubahnya rusak, dan wajahnya kelabu. Setelah Chu Hui keluar, menatap Duan Lingtian, Shen berkata, kamu bukan Wu Hongqing. Aku bukan Wu Hongqing. Duan Lingtian tersenyum, apa? Wakil kepala Chu, yang merasa bahwa dia bukan lawan saya, harus mengatakan bahwa saya bukan Wu Hongqing, dan tidak memenuhi syarat untuk mengontrol tempat pemujaan gelar. Kamu harus percaya ini saat mengatakan ini. Duan Lingtian tertawa, Wu Hongqing tidak memilikimu. Tatapan Chu Hui dingin, dan Shen Sheng bertanya, siapa kamu pada akhirnya? Kamu mengambil Wu Hongqing. Dengan Wu Hongqing dibawa pergi, bisakah dia jauh lebih unggul darinya? Duan Lingtian masih tertawa, apakah Anda berpikir bahwa setelah kehilangan seseorang, Anda dapat memiliki kultivasi dan kekuatan sebelum kehilangannya? Mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Chu Hui, aula utama dan beberapa orang yang tahu rumah itu, menggelengkan kepala mereka pada saat ini. Tampaknya wakil ketua aula menguasai Chu, sulit menerima kenyataan ini. Ya, setelah mendengarkan kata-kata wakil Lord Chu, aku jelas merasa bahwa aku telah masuk ke ranah Raja Dewa, dan aku tidak lagi takut pada Tuhan. Tapi dia tidak berharap bahwa Tuhan lebih baik daripada dia. ... Meskipun tuan dari aula ini berbisik, mereka masih didengar oleh Chu Hui, dan wajahnya sangat jelek. Dia melihat tatapan Duan Lingtian lagi. Selain takut, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran. Apa yang kamu? Kali ini, Chu Hui adalah Duan Lingtian yang diminta oleh Chuan Yin. Kamu tidak perlu tahu. Duan Lingtian merespons. Kata-kata jatuh, Duan Lingtian melambaikan lagi, di depan sekelompok orang, langsung membunuh Chu Hui. Dan alasan mengapa saya tidak membunuh si pembunuh tadi, hanya karena Duan Lingtian tidak ingin menyelesaikan Chu Hui terlalu cepat.
Bagi mereka yang hadir, ini bisa menjadi pencegah yang lebih besar. Benar saja, saat Duan Lingtian memusnahkan Chu Hui, para penonton diam. Sekarang, apakah ada orang lain yang memiliki pendapat tentang keputusanku? Setelah membunuh 3 dewa atas dan 1 ratu rendah, Duan Lingtian melihat sekeliling dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bicara, bahkan jika beberapa orang masih tidak puas, mereka tidak berani menjawab, takut mereka akan mengikuti jejak keempat orang itu. Keempatnya adalah makhluk-makhluk top di aula utama. Tetapi karena 3 atau 2 kalimat, ia dilenyapkan oleh aula utama di depannya. Mereka tidak merasa bahwa pihak lain akan menunjukkan belas kasihan kepada pasukan mereka. Sepertinya tidak ada yang berpendapat. Duan Lingtian mengangguk puas, karena ini masalahnya, Zhuang Tianheng akan memimpin aula utama. Mulai sekarang, Zhuang Tianheng akan menjadi master aula utama. Dan aku akan mulai mundur. Berbicara tentang ini, dia menatap Zhuang Tianheng lagi, jika seseorang mempermalukan kamu, atau yang Feng Yin melanggar, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kamu dapat membangunkan aku dan membiarkan aku keluar. Aku akan membantumu. Ketika suara itu jatuh, nada Duan Lingtian sangat dingin. Pada saat yang sama, mereka melirik ke aula utama dan beberapa gedung tinggi di aula utama, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menghilangkan anggukan mereka untuk master aula baru Nan Zhuang Tianheng. Zhuang Tianheng menerima pesanan, terima kasih Tuhan, Tuhan atas kepercayaanmu. Pada saat ini, Zhuang Tianheng berdiri, dan pada saat yang sama memerintahkan, berterima kasih kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, lalu terbang, lalu pergi dan menghilang, sedangkan untuk aula utama di belakang, dia tidak tertarik sama sekali. Sekarang, dia ingin melakukan perjalanan ke rumah harta, kuil utama dari kuil judul untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya. Duan Lingtian pergi ke tempat suci gelar, membunuh Wu Hongqing, penguasa tempat suci, dan diam-diam mengendalikan tempat suci gelar tersebut. Sebagian besar alasannya adalah karena dia mengingatkannya tentang kelembutan tuannya. Kuil gelar itu, sebagai kekuatan pertama dari pesawat surga, sumber dayanya yang dapat dimobilisasi sangat menyeramkan. Bahkan jika Duan Lingtian sekarang adalah kaisar para dewa, ia tidak berani mengatakan bahwa ia dapat memiliki pengaruh umum dari kuil surga. Detail perlu waktu untuk menumpuk, bukan untuk mengatakan bahwa kekuatannya sudah cukup. Aku masih tidak ingin muncul, kalau mereka membuat mereka merasa sedih. Maka aku akan berpura-pura menjadi orang yang sekarat dari istana surgawi, dan meletakkan segala sesuatu di tangan mereka. Berpikir tentang keluarganya, Duan Lingtian menghela nafas. Meskipun dia tidak bertemu dengan keluarganya kali ini, dia merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak menyesal kembali, karena dia telah melihat setiap anggota keluarganya, tetapi keluarganya tidak tahu dia telah kembali. Jika Anda memberitahu keluarga Anda bahwa dia sudah kembali, nikmati saat-saat bahagia, dan kemudian alami perpisahan. Lagi pula, dia kembali kali ini, hanya tiruan. Aula utama dari kuil yang diberi judul ini adalah perbandingan besar. Duan Lingtian tidak memperhatikannya kemudian, ia percaya bahwa ada pencegahan sebelumnya. Zhuang Tianheng, kepala baru dari kuil utama dari kuil yang berjudul, sudah cukup untuk mendukung situasi. Kemajuan berikutnya adalah seperti yang dipikirkan Duan Lingtian. Duan Lingtian memanipulasi tubuh Wu Hongqing dan melakukan sesuatu di aula utama untuk membunuh 3 dewa atas dan 1 raja dewa yang lebih rendah, yang dapat dikatakan mengejutkan para pemilik kuil utama dan kuil-kuil utama kuil. Meskipun, banyak orang merasa bahwa Duan Lingtian kecanduan pembunuhan. Tapi tidak ada yang berani bicara omong kosong. Lagi pula, ini bukan hanya pemilik utama dari kuil mereka yang diberi judul, tetapi juga yang terkuat pertama dari kuil mereka yang berjudul, bahkan jika mereka tidak menjadi penguasa masa depan, itu jelas merupakan kaisar terlalu tinggi. Dalam keberadaan semacam ini, otak tidak dapat diprovokasi. Saat ini, sudah ada banyak orang yang lebih liar. Aula utama aula berpikir, setelah 300 tahun, saluran ruang pesawat surga dan pesawat dewa dibuka kembali, dan mereka pergi mencari para dewa. Para penatua dari kuil yang berhak menuntut, mengekspos kekejaman Wu Hongqing dan membiarkan mereka menghukum Wu Hongqing. Sampai saat itu, mereka semua berencana untuk menjadi cucu diam-diam. Ini, Duan Lingtian tidak tahu. Selain itu, bahkan jika dia tahu dia tidak akan peduli apa yang terjadi dengan urusan Wu Hongqing. Dia bukan Wu Hongqing. Bahkan orang-orang kuat yang berada di tingkat para dewa di kuil judul harus diperhitungkan,
tetapi mereka tidak dapat menemukan kepalanya. Dia dan Zhuang Tianheng telah mencapai kesepakatan. Selain itu, Zhuang Tianheng adalah kepentingan pribadi, mengungkapkan bahwa dia tidak hanya tidak berarti, tetapi dapat kehilangan semua yang dia miliki sekarang. Dalam 10.000 langkah, Zhuang Tianheng mengambil kendali atas kuil gelar dalam 300 tahun ini. 300 tahun kemudian, bahkan jika kuil kuat kuil dewa turun, mereka mungkin tidak menarik Zhuang Tianheng. Karena pada waktu itu, hanya Zhuang Tianheng yang menjadi orang terbaik untuk mengendalikan tempat pemujaan. Yang lain, memenuhi syarat dan cocok, semua telah dibunuh oleh Wu Hongqing. Tepatnya, mereka dibunuh oleh Duan Lingtian yang berpura-pura menjadi Wu Hongqing. Setelah kompetisi aula utama selesai, Duan Lingtian mendapatkan banyak sumber daya budidaya dengan bantuan Zhuang Tianheng, yang semuanya bermanfaat bagi keluarganya. Meskipun Zhuang Tianheng bertanya-tanya mengapa Duan Lingtian menginginkan hal-hal yang tidak berguna baginya, dia tidak banyak bertanya, dan sepenuhnya memenuhi persyaratan Duan Lingtian. Aku tidak akan campur tangan dalam judul kuil, paling-paling aku akan meminta kamu beberapa sumber daya untuk melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan. Oleh karena itu, kamu tidak perlu ditekan untuk menjadi penguasa judul kuil. 300 tahun kemudian, bahkan jika orang kuat yang datang ke gelar kuil ada di pesawat para dewa, dia akan menyalahkan Wu Hongqing. Paling banyak, dan itu tidak akan membuatmu malu. Dan pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa Wu Hongqing dihina. Sebelum itu, aku akan secara terbuka memasuki Sura Neraka, salah satu dari 7 negeri sengit surga, dan mengancam bahwa aku tahu beberapa rahasia angin. Untuk banyak hal, Duan Lingtian memikirkannya dan mengaturnya. Dan Zhuang Tianheng mendengar bahwa, tentu saja, matanya bersinar, karena dia benar-benar khawatir dia menjadi boneka orang di depannya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, pihak lain tidak berniat untuk sepenuhnya mengendalikannya. Dia bahkan mengatur jalan belakang untuknya. Tuan Lingtian, jika kamu bertanya di masa depan, aku tidak akan pernah melepaskan apapun yang aku bisa. Zhuang Tianheng berkata dengan sumpah. Duan Lingtian mengangguk, karena segala sesuatunya sudah di tangan, dia tidak tinggal di aula utama dari pesawat surga ini untuk waktu yang lama dan pergi. Setelah pergi, ia pergi ke pesawat duniawi keluarganya. Kemudian, tubuh ditutupi dengan lapisan jubah hitam, dan tubuh ditutupi oleh jubah hitam. Hukum kehidupan tubuh bekerja seperti orang kuat yang sangat pandai dalam hukum kehidupan. Duan Lingtian muncul di habitat keluarganya, tetapi tidak pergi ke Li Fei dan Huan Er, karena mereka terlalu akrab dengannya, bahkan jika dia menyamar sekarang, mereka mungkin akan mengenalinya. Kamu adalah orang tua dari Tuan Muda, Duan Rufeng, Li Rou. Duan Lingtian muncul di lembah kecil tempat Duan Rufeng dan Li Rou berada. Pada saat ini Duan Rufeng dan Li Rou sedang minum teh dan bermain catur di halaman di depan ruangan, dan permainan Duan Lingtian mengajarkan mereka catur. Orang-orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, Duan Rufeng dan Li Rou tidak dapat mendeteksi perubahan sedikitpun. Mereka tidak kembali ke akal sehat mereka sampai mereka mendengar suara, wajah mereka berubah. Tetapi sebelum mereka punya waktu untuk kembali, Duan Lingtian telah melemparkan cincin yang sudah disiapkan ke papan catur di atas meja di depan Duan Rufeng dan istrinya. Isinya diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Istana sebelum pergi di masa lalu. Biarkan aku menunggumu saat ini. Sekarang, misinya selesai. Selamat tinggal. Suara Duan Lingtian serak, dan dia tidak bisa mendengar jejak suara aslinya. Setelah suara itu jatuh, dia melayang pergi. Ketika dia pergi, nafas kehidupan menyapu lembah, dan bunga-bunga dan pohon-pohon di lembah tiba-tiba tumbuh liar untuk sementara waktu. Punya pertumbuhan aneh. Pada saat ini, Duan Rufeng dan istrinya hanya kembali kepada Tuhan, memandang pintu masuk di depan mereka, dan memandangi bunga-bunga liar dan pepohonan di lembah kecil. Mereka saling memandang dan melihat kengerian dari mata masing-masing. Untuk sesaat, Duan Rufeng akan menahan diri untuk tidak menerima Tuhan, melirik ke dalam, dan menghela nafas. Surga diatur dengan sangat baik. Aku merasa semakin dan semakin tidak berguna ayahku. Saudaraku Feng, semua orang memiliki pertemuan mereka sendiri. Tianer adalah putra kami. Kita semua harus bahagia untuknya jika kita memiliki pertemuan seperti itu. Li Rou tersenyum dan berkata, lagi pula, Tianer tidak bisa berpikir kamu dan aku tidak berguna. Aku tahu ini, tentu saja, hanya dengan emosi.
Duan Rufeng menggelengkan kepalanya. Meskipun pria yang baru saja melepaskan cincin itu begitu terkejut sehingga Duan Rufeng dan pasangan itu terkejut, tetapi mereka menduga bahwa pihak lain adalah orang yang telah membasmi istana Kaisar Tiantian, dan mereka melepaskannya. Memungkinkan Tianer mengatur pengiriman sumber daya kultivasi ini pada saat ini, kita bisa melihat kepercayaannya pada orang itu sekarang. Di masa lalu, di istana Kekaisaran Tiantian yang sekarat, aku belum pernah melihat orang ini. Li Rou menebak. Mungkin seseorang bersembunyi di kegelapan. Mungkin dia bersembunyi di kegelapan dan melindungi kita, kata Duan Rufeng. Keduanya tidak tahu bahwa percakapan mereka jelas dipahami oleh pria jubah hitam yang tersembunyi dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, pria jubah hitam pergi. Masih diperlukan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Jika ada hambatan, kita masih harus pergi ke medan perang kaisar untuk mengalaminya. Itu akan membantu untuk menumbuhkan dan memahami misteri hukum. Meninggalkan pesawat duniawi dan menuju ke istana Tiantian yang sudah punah, kata Duan Lingtian diam-diam. Sekarang, dewanya bermeditasi di Sekte Tianlong di Dongling Mansion, tanah para dewa, dan pada saat yang sama, ia juga menghasilkan serangkaian dewa ekstrim. Para dewa yang telah berjanji pada Sui Haichuan dan Dongfang untuk memperpanjang hidup mereka juga disempurnakan dan dikirim kepada mereka. Selanjutnya, selain berlatih, adalah memahami hukum ruang. Tidak ada tahun budidaya, aturan pencerahan sama-sama abadi. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Tuan belum kembali. Bertekun di istana Kaisar Langit, Duan Lingtian baru saja kembali dari pesawat duniawi. Setelah mengetahui bahwa tuannya Feng Qing yang belum kembali, dia tidak bisa menahan kening. Misterius. Petik 2. Kalau saja bola jiwa ringan tidak tetap utuh, jika tidak Duan Lingtian tidak bisa tidak membunuh dunia mayat hidup dan membalas dendam dari misuan untuk tuannya. Sebagian besar dari 10 tahun terakhir, ia berada di pesawat dunia, menjaga keluarganya dengan avatar. Meskipun hampir tidak mungkin bagi anggota keluarga untuk berada dalam posisi duniawi itu, ia dapat menjadi lebih nyaman. Tentu saja, dalam 10 tahun, ia sering kembali ke istana Tiantian yang sekarat. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah tuannya Feng Qing yang telah kembali. 10 tahun kemudian, gurunya belum kembali. Sekarang, bukan hanya kultivasi, tetapi juga realisasi dari misteri hukum. Aku juga menemui hambatan. Sudah waktunya bagiku untuk memasuki medan perang kaisar. Namun, demi keselamatan, aku khawatir kita harus mengkonsolidasikan undang-undang ruang angkasa di pesawat para dewa. Jika tidak, jika kita bertemu terlalu banyak penatua yang lebih tua, jika kita tidak saling membunuh, kita akan berurusan dengan menyebarkannya juga merupakan bencana bagiku. Petik 2. Pemisahan hukum ruang telah banyak membantu saya. Ketika Duan Lingtian dalam istana Kaisar Tiantian yang telah punah berpikir, Dewa Duan Lingtian di pesawat para dewa juga terbangun dari kultivasi, dan kemudian mulai mengkonsolidasikan hukum antariksa. Pada saat yang sama, avatar hukum di pesawat-pesawat surga juga mulai berantakan. Tentu saja, sebelum aturan ini rusak, Duan Lingtian telah mengatur segala sesuatu yang perlu diatur, dan tidak akan ada kekhawatiran. Selain itu, jika dia ingin di masa depan, dia pasti dapat menemukan pesawat ulang-alik Broken God yang kedua, dan membiarkan avatarnya kembali ke surga. Semoga, Tuan akan kembali dengan selamat. Duan Lingtian menghela nafas, dan pikiran terbang sejenak sebelum dia benar-benar tenang. Memadatkan hukum ruang angkasa baru menjadi yang baru.